Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas OTK Humas dan Keprotokolan. Pada semester kali ini, kita akan memulai dari materi bab 6, yaitu tentang komunikasi efektif kehumasan. Nah, mungkin semester lalu pernah kita bahas mengenai materi ini, namun di semester ini akan kita ulas kembali untuk lebih jelasnya lagi. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan suatu media untuk mendapatkan saling pengertian antara kedua belah pihak. Nah, maksud dari untuk mendapatkan saling pengertian itu apa, Bu? Nah, jadi pesan yang disampaikan oleh si pengirim pesan itu sama dengan apa yang diterima oleh penerimanya. Jadi tidak ada miskomunikasi, tidak ada salah persepsi. Seperti itu. Banyak sekali pengertian komunikasi. Silahkan kalian lihat di internet ataupun di buku-buku. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan tentang apa komunikasi itu. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi tentunya melibatkan unsur-unsur komunikasi. Di antaranya komunikator sebagai pengirim pesan atau sender. Yang kedua ada message atau pesan yang ingin disampaikannya itu apa. Selanjutnya ada proses encoding, yaitu proses pengiriman pesan kepada komunikan. Kemudian ada media, saluran ataupun channelnya apa untuk memudahkan proses komunikasi. Nah, selanjutnya ada proses decoding, yaitu proses penerimaan pesan oleh komunikan. Dan tentunya ada komunikan sebagai penerima pesan, ada noise sebagai gangguan dalam proses komunikasi, dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik dari seorang komunikan kepada komunikator. Nah, dan ini merupakan contoh suatu proses komunikasi tidak langsung melalui suatu media, yaitu berupa handphone. Nah, di sini Anita bertindak sebagai komunikator, yaitu sebagai sender mengirimkan pesan kepada Renata melalui handphonenya. Kemudian handphone Renata berdering dan masuklah pesan dari Anita mengajak dia nonton. Kemudian Anita mengiyakan ajakan tersebut, memberikan balasan. Nah, balasan ini merupakan suatu feedback yang diberikan oleh Renata kepada Anita. Ini sering terjadi di antara kita chattingan dengan teman, itu merupakan suatu contoh dari komunikasi tidak langsung melalui media. Selanjutnya kita masuk ke prinsip komunikasi efektif. Nah, maksudnya adalah prinsip-prinsip yang harus kita jalankan agar komunikasi kita berjalan secara efektif. Nah, biasanya disebut dengan 7C komunikasi. Apa saja sih 7C komunikasi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu clear atau clarity, itu kejelasan. Maksudnya adalah pesan yang kita sampaikan haruslah jelas agar dapat mudah diterima oleh seorang komunikan. Jadi pesannya harus jelas, tidak boleh ambigu ataupun tidak jelas. Selanjutnya konkret, yaitu pesannya harus nyata dan spesifik. Kenapa demikian? Karena untuk memudahkan komunikan menggambarkan pesan. Jadi ketika pesannya spesifik, oh iya pesannya itu, jadi diterima langsung oleh komunikannya. Yang ketiga adalah koheren. Jadi ini pesannya ataupun proses komunikasinya harus saling berkaitan secara logis. Apa yang disampaikan oleh komunikator akan diterima secara logis oleh komunikan. Adapun C yang ketiga yaitu courteous, sopan. Jadi
pesan yang kita sampaikan haruslah tulus, sopan, serta mempertimbangkan perasaan dan sudut pandang si penerima pesan. Jadi jangan sampai mengirimkan pesan yang bisa melukai perasaan komunikan. Selanjutnya yaitu konsis, artinya ringkas. Jadi pesan yang kita sampaikan haruslah ringkas, tidak boleh berbelit-belit, sehingga kita pilih kata-kata atau kalimat-kalimat seefektif mungkin. C yang keenam adalah correct, artinya benar. Jadi pesan yang kita sampaikan haruslah benar dari segi isi, tata bahasa, maupun mempertimbangkan situasi dan kondisi serta karakteristik komunikasi tersebut. C yang terakhir yaitu complete, artinya lengkap. Yaitu pesan yang disampaikan haruslah lengkap, itu mengandung semua informasi yang dibutuhkan oleh komunikan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.